Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Itu tadi sekilas tentang gambaran peternakan saya yang ada di Depok. Mungkin sebelum jauh saya perkenalkan dulu, nama saya Yadi, lahir besar di Jakarta. Orang tua, kalau orang-orang bilang Kopaja, kombinasi Pandeglang sama Jakarta. Alhamdulillah saya sekarang tinggal di Depok. Terima kasih saya bisa ada di sini di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya seperti Bapak Ibu duduk di kursi yang sama sebagai peserta di batch sebelumnya. Cuma hari ini diminta sama teman-teman untuk bisa sharing tentang perjalanan peternakan saya. Ya alhamdulillah saya mulai peternakan itu sekitar tahun 2000, berawal dari pasar yang sudah saya punya sebelumnya. Jadi sejak kuliah saya sudah nyoba-nyoba jual hewan kurban itu. Sampai akhirnya alhamdulillah sudah punya pasar sekitar 200 sampai 300 ekor. Mulailah saya berpikir untuk bisa membuat peternakan. Cuma memang segala sesuatu untuk memulai itu butuh energi yang cukup besar. Alhamdulillah saya ketemu partner yang kondisinya pada saat itu sama-sama maju mundur untuk bisa membuat peternakan. Ya alhamdulillah hari ini anaknya ikut sebagai peserta di sini. Nah, kita buka sama-sama kandang waktu itu di Cirebon, ya berawal sekitar 40 ekor. Ya alhamdulillah rasa dagingnya empuk. Gitu. Kita perbesar lagi, alhamdulillah sekarang di Depok sudah ada 2 kandang dan mohon doa. Sekarang sedang membangun kandang di Lebak, ya ada lahan 10 hektar dan 1,5 hektar. Nah, ini terkait dengan lahan ini nanti saya akan ceritakan. Ini peluang juga bagi teman-teman yang mungkin keterbatasan dana. Saya sekarang ini di samping pengemukan juga trading. Jadi sapi-sapi dari NTT. Ya, jadi insya Allah kemarin tanggal berapa berangkat dari sana, tanggal 13 kalau nggak salah. Insya Allah nanti tanggal 20-an ini masuk lagi. Dan katanya sih mau disambut sama Pak Mentan, katanya mau ada acara apa kita nggak tahu. Mungkin karena menutupi banjirnya sapi-sapi impor, ya. Wallahualam. Nah, itu sekilas tentang perjalanan. Saya mencatat beberapa permasalahan yang mungkin sama dirasakan oleh teman-teman di sini sebagai peternak ya. Yang pertama, sulitnya bakalan dengan harga yang terjangkau dan kualitas baik. Benar ya? Ya. Yang kedua, pakan yang relatif mahal. Betul ya? Sangat betul. Yang ketiga, pemasaran yang terbatas karena mungkin terkoreksi karena tertekan oleh banjirnya sapi-sapi impor, terutama daging ya, daging beku. Ya. Sementara harga premium cuma pada saat momen Idul Adha. Ya. Makanya doa kita sebagai peternak yang orientasinya untuk Idul Adha, mudah-mudahan setahun Idul Adha 3 kali. Walaupun pernah 2 kali. Ya, karena hitungan kalender Islam Hijriah lebih pendek. Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? Jadi di Januari dan Desember. Ya, alhamdulillah saya bilang doa saya terkabul bisa 2 kali. 2030 terulang lagi ya. Ah ya. Iya. Yang berikutnya mungkin permasalahan tadi yang maraknya penyakit yang sedang mewabah saat ini. Ya. Dan kesulitan vaksin juga kan. Ini luar biasa, pukulan bagi kita peternak. Nah, cuma apakah dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini terus akhirnya kita lari dari dunia peternakan? Kan tidak mungkin. Ya
tentunya bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, saya punya cerita, ya. Ini mungkin bisa memotivasi untuk kita semua. Ada sebuah perusahaan sisir, ketika dia mau merekrut tenaga marketing, unik. Ada 3 orang dipanggil untuk diuji apakah dia mampu menjual produk sisirnya. Disuruh menjual sisir itu di biara Shaolin yang isinya itu para biksu yang botak semuanya. Ya. Cuma sesekali ada pengunjung yang datang ke situ karena memang akhirnya dijadikan tempat wisata juga. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh marketing ini? Dikasih waktu seminggu untuk menjual sisir. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Strategi pemasaran. Ya, Strategi pemasarannya berarti bukan untuk digunakan sendiri, Pak. gitu ya. Iya. Nah, oke. Kalau ada hadiah, saya nggak bawa hadiah sih. Iya. Jadi marketing pertama yang diuji itu cuma mampu menjual 1 buah sisir. Itu pun karena si biksu itu kasihan. Ya, dirayu, dia bilang saya punya target, cuma laku 1. Marketing yang kedua cukup bagus tuh, kreatif ya, bisa menjual 2 buah sisir. Maaf, 10, agak banyak kan? 10 buah sisir. Ternyata karena sesekali ada wisatawan yang datang ke situ, nah dia menjualnya dengan wisatawan yang datang sesekali itu. Oke, makanya laku 10 sisir. Marketing yang terakhir laku 500 buah sisir. Luar biasa. Ya. Apa yang dia lakukan? Ternyata si marketing ini datang ke pimpinan biara tadi. Dia bilang, "Bapak, kami menjual produk yang sangat bagus. Sisir ini akan banyak dibutuhkan oleh pengunjung yang datang ke sini. Nah, alangkah baiknya kalau sisir ini kita kemas dengan doa yang dibuat oleh Bapak, gitu. Doa untuk keselamatan dan kesejahteraan. Dikasih stempel biara." Nah, ternyata setuju, karena memang sebagian keuntungannya untuk pengelolaan biara tadi. Terjuallah 500 sisir tadi. Saya cerita ini artinya apa? Bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan ya ketika permasalahan-permasalahan yang begitu banyak yang kita hadapi sebagai peternak, gitu ya. Nah, pertama tadi mencari bakalan. Ya. Alhamdulillah saya senang petualang, Bapak Ibu. Ya. Jalan ke sana kemari sampai nyangkut terakhir di NTT. Ya, sebelum ada tol laut kita pakai kapal kargo itu yang betul-betul full doa lah, karena bisa dibayangkan kapal yang biasanya untuk angkut barang kita rubah menjadi kapal untuk bawa sapi. Ya. Bongkar di Surabaya, dari Surabaya baru sampai ke Jakarta. Nah sekarang dengan adanya tol laut agak lebih sejahtera sapinya, karena memang kapal yang dirancang untuk sapi dan langsung sampai Tanjung Priok. Ya. Nah permasalahan di sana dari sisi harga memang luar biasa. Ya, harga relatif murah dibandingkan dengan wilayah lain yang saya tahu ya sampai saat ini. Nah, kalau orientasi untuk Idul Adha, untuk kurban, permasalahan yang ada sapi-sapi di sana itu telinganya pada dipotong, ya, karena memang itu untuk menentukan ciri kepemilikan. Jadi sapi si A ini bentuk potong kupingnya seperti apa, gitu. Itu masing-masing berbeda. Sehingga nanti pada saat kita mau mengeluarkan sapi itu dari desa, itu ada surat desa, itu sudah ada form yang ada logo-logo sapi kepemilikan, gitu.
sampailah nanti ke karantina, baru dikeluarkan izin untuk izin keluar, terus SKKH dan lain-lain. Nah, permasalahan ini akhirnya saya coba melakukan pendekatan dengan peternak-peternak di sana untuk memberikan edukasi bahwa bisa aja kalau untuk sekedar ciri kepemilikan dengan tato nggak ada masalah, gitu. Jangan sampai telinga yang dipotong. Gitu. Nah, alhamdulillah, monggo silakan kalau ada kesempatan ke Depok. Sapi-sapi yang ada sekarang ini di saya ya, walaupun jenis PO itu tidak ada yang potong telinga. Ya, kalaupun ada cuma 1-2 lah. Ya. Ada peternak-peternak yang memang belum sempat kita jangkau untuk kita berikan edukasi. Nah, ini memang butuh waktu lama, ya, sampai bisa 100% mungkin 6-7 tahun ke depan ya, karena masih banyak juga, terutama di daerah-daerah rote. Nah, ini rote masih nyebrang lagi dari NTT, dari Kupang. Ini juga masih sangat tradisional sekali mereka pelihara sapinya. Nah, ini yang mungkin permasalahan terkait dengan bakalan, ya, karena sampai terakhir kita belanja di sana itu untuk jenis-jenis PO kita masih dapat sapi yang harga-harga 7 juta, 8 juta gitu ya. Mungkin kita tidak temui di Jawa ya, dan di Sumatera mungkin masih ada kali ya. Nah, itu permasalahannya. Yang berikutnya kalau untuk bakalan ya, tadi saya coba mau memanfaatkan lahan yang ada di Lebak untuk breeding ya, kita akan coba dari mana lahan yang 10 hektar itu yang saya dapatkan. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa memanfaatkan lahan milik perhutani yang terbengkalai. Ya, sekarang ini sudah ada perpres, jadi sudah ada payung hukumnya sehingga kita aman untuk memanfaatkan lahan itu minimal selama 35 tahun. Jadi kontrak saya dengan LMDH. Jadi di setiap kabupaten yang ada lahan perhutani itu biasanya ada LMDH. LMDH itu Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Ya, kalau di kota-kota itu LPM namanya gitu ya. Nah, LMDH ini biasanya ketuanya otomatis langsung ke kepala desa. Gitu. Kita daftar sebagai anggota LMDH di desa setempat. Nah, biasanya lahan-lahan yang ada itu lahan-lahan yang terbengkalai yang cuma ditanami tanaman-tanaman keras. Jadi masyarakat itu nebangnya sekitar 5-10 tahun sekali, dibiarkan tumbuh lagi, ditebang lagi, seperti itu selalu berulang. Nah, makanya dengan adanya perpres akhirnya diambil alih oleh LMDH. LMDH diserahkan ke kita, tentunya dengan kita memberikan kompensasi ke penggarap sebelumnya. Dan itu nggak besar. Kalau pengalaman saya berapa tahun yang lalu itu cuma 10 juta per hektar. Bayangkan, 10 juta per hektar selama 35 tahun. Ya. Sekarang ini saya tanam indigo vera 3 hektar, terus saya tanam sorghum, walaupun pas awal saya tanam gatot, ya karena ternyata salah musim saya tanam itu pada saat hujan. Ya. Nah, sebenarnya IPB sudah membuat pakan jadi dengan 2 campuran utama itu, sorghum dan indigo vera. Memang saya lihat dari kandungannya sudah sangat memadai sebenarnya. Ya, tinggal tambah protein dan lain-lain ya. Mungkin teman-teman sudah dapat kemarin ya materinya. Nah, itu solusi pertama terkait dengan bakalan. Ya. 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 Yang berikutnya pakan mahal. Ya. Nah, saya pun juga mencoba mencari ke sana kemari pakan yang relatif harganya terjangkau. Alhamdulillah 3 tahun belakangan ini baru ketemu formulanya. Salah satunya itu saya menggunakan, ini dari teman-teman Sumatera ya, Lampung terutama. Itu limbah pabrik sawit yang berupa solid ya, lumpur. Ada yang dari Lampung? Ya. Ya, sangat murah sekali ya. Pada saat awal saya beli di sana itu satu truknya itu isi rata-rata 8-10 ton, itu cuma 300.000. Bayangkan, kalau 8 ton saja 300.000 itu nggak sampai cuma 300 rupiah ya, 400 rupiah kurang lebih 1 kilonya. Mohon maaf, 40 rupiah, 40 rupiah.
Yang mahal apa? Ongkosnya. Ongkos kirim. Dari Lampung ke Jakarta itu terakhir itu 2.700.000 ya ongkosnya. Tapi menurut saya dengan 3 juta atau sekarang ini sekitar 3.300.000 kalau sampai Depok, kalau dibagi 10 ton itu cuma 330. Saya pikir sangat murah ya, dengan kandungan yang lumayan, tinggal dicampur dengan bahan-bahan yang lain ya. Memang saya masih nyampur onggok, sama dari Lampung juga. Ini Lampung luar biasa memang. Oke. Lampung ini melimpah sekali, memang limbah di sana itu. Jadi saya memang untuk yang di Depok memanfaatkan dari sana. Nah, selain itu tadi saya memanfaatkan lahan perhutani yang saya tanam sorghum dan indigo vera. Ya, ini juga sangat-sangat murah. Apalagi kalau seandainya kita bangun kandang pun di sekitaran perhutani itu. Nah, kebetulan lahan yang saya bangun kandang itu ada sekitar 3 kiloan ya. Jadi butuh transportasi juga. Jadi sebaiknya kalau memang kita ada lahan di dekat perhutani, kita tanam di situ, kita bikin kandang di situ, ini juga menjadi solusi. Ya, itu permasalahan yang kedua, ya terkait dengan pakan. Yang ketiga, pemasaran. Nah, ini yang unik ya. Saya alhamdulillah tadi saya sampaikan di awal, karena berangkat dari sudah punya pasar sebelumnya, gitu ya. Terus berusaha bagaimana agar supaya pasar yang saya punya ini tidak ngambil dari luar. Akhirnya saya pertemukan sendiri. Nah, upaya-upaya yang saya lakukan untuk membesarkan pasar, ya salah satunya adalah ya saya melakukan pendekatan dengan beberapa NGO, ya lembaga zakat. Ya, kalau Bapak Ibu dengar mungkin rumah zakat yang dijadikan kornet, ya itu top penjualan saya pernah waktu itu mereka ambil ke saya dalam satu musim itu 800 ekor. Ya, mereka sembelih di NTT, mereka olah dijadikan kornet di Probolinggo di Jawa Timur. Ya, walaupun terakhir tahun lalu kalau nggak salah pabriknya sudah tutup, akhirnya mereka buka lagi, nyari tempat lagi di daerah Tangerang. Ya. Ada beberapa lembaga zakat yang alhamdulillah sudah menjadi langganan tetap saya. Ini lumayan besar Ibu, ya lumayan besar. Yang berikutnya adalah saya melakukan pendekatan kepada pengurus masjid. Ini pola sudah pernah saya lakukan. Jadi kalau di Depok itu ada yang dari Depok nggak? Bapak dari Depok ya. Ada kuliah sungguh keliling ya Pak ya di Depok itu. Nah, saya kebetulan kenal dengan ketuanya, pemilik pom bensin yang di Margonda, Pak Haji Idris itu. Nah, saya datang ke beliau. Jadi kita coba menawarkan kepada masjid, karena masjid setiap tahun itu pasti mereka menyembelih hewan kurban, ya. Nah, kita tawarkan dan dana-dana mereka itu luar biasa besar. Dana masjid itu lumayan besar. Kita tawarkan satu masjid itu untuk membeli bakalan 5-10 ekor. Kita pelihara, ya. Pada saat di awal kita sampaikan ini harganya sekian. Nanti sampai selesai kurban sekian bulan kita pelihara, biaya jadi sekian. Asumsi kalau bisa kita jual ke umum itu harganya sekian. Nah, kita cuma minta biaya untuk keuntungan kandang aja. Ya, pada saat awal saya cuma minta di bakalan saya minta untung 1 juta, di penggemukannya saya untung 1 juta. Jadi cuma 2 juta. Alhamdulillah. Kalau 100 ekor lumayan ya Bu ya. Nah, itu responnya luar biasa. Karena apa? Setiap saat mereka bisa lihat sapi mereka. Gitu. Nah, pertanyaannya kalau ada yang sakit atau yang mati gimana, kan begitu? Ya, resikonya. Di awal saya bilang resiko saya yang tanggung 100%. Karena apa? Ketika sapi itu sakit kan alhamdulillah jarang sekali kita ketemu sapi langsung geletak, gitu ya. Biasanya awalnya nggak mau makan dulu, gitu kan. Anak-anak kandang pasti tahu ini sapi nggak mau makan. Kita treatment dulu, kalau memang kelihatan semakin parah ya sudah, obat terakhir ya visu, gitu kan. Nah, kita karkas, nanti berapa yang sudah berapa bulan di kandang kita, berapa biayanya, itu yang kita tutupi dengan kekurangannya. Kita beli sapi dengan bobot yang hampir sama dengan yang lain, gitu. Jadi nggak besar sebenarnya.
Dan itu pengalaman saya nggak sampai 10%. Ya, kecuali kemarin pada saat PMK kita semua merasakan. Walaupun alhamdulillah yang disembelih pun saya masih ada untung 1 juta sampai 2 juta gitu ya, alhamdulillah. Jadi 4 yang potong paksa kejagal, tapi alhamdulillah masih ada untung. Nah, kreativitas pemasaran seperti ini yang butuh Bapak Ibu di wilayahnya masing-masing bisa mengembangkan gitu. Yang penting bisa mampu menangkap peluang, ya seperti yang saya tadi gambarkan. Orang sudah disuruh tawarin sisir di tengah biksu yang semuanya botak gitu kan. Nah, tapi dia bisa membaca bahwa sesekali ada pengunjung yang datang ke situ, bisa menangkap peluang itu. Ya, itu mungkin ya. Jadi kalau permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita selesaikan, ya. Nah, yang terakhir itu kan tentang maraknya penyakit. Ini juga mungkin kita rasakan semuanya, ya. Ya ini ujian, ya. Jadi kita harus sabar, ya bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Memang pada saat kemarin pukulan pertama pada saat PMK itu luar biasa. Jadi saya sudah tidak ngitung lagi tuh obat-obatan, yang penting obat ada, kita kasih, alhamdulillah sembuh gitu kan. Nah kemarin qadarullah kena lagi, ya padahal sebagian sudah divaksin, tapi alhamdulillah karena memang sudah pukulan kedua, jadi kita sudah siap mental, siap obat-obatan juga, sehingga alhamdulillah nggak separah sebelumnya dan juga nggak sebanyak sebelumnya, gitu ya. Jadi memang ini ya di luar kekuasaan manusia, ya permasalahan terkait dengan penyakit. Yang terakhir mungkin terkait dengan regulasi ya kebijakan pemerintah. Ini agak sensitif. Ya kita di bawah ya sudahlah. Kita jalani aja apa yang bisa kita lakukan. Ya mudah-mudahan dengan semangat kita, dengan perjuangan kita, ya kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kelebihan nggak usah